Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang membuat aplikasi penjual jasa. Dalam contoh ini kita akan membuat barbershop. Nah, di sini saya sudah buat namanya Just App Barbershop. Setelah teman-teman buat, teman-teman langsung manage saja. Oke, di bagian desain kita menggunakan template BNB. Kemudian layoutnya kita menggunakan layout 1. Selanjutnya di bagian homepage optionnya ini kita centang yang bagian visible from all page. Kemudian silakan teman-teman ubah homepage gambarnya ini, bisa klik di bagian change homepage. Selanjutnya di currency-nya, mata uangnya ini kita ubah jadi Indonesian rupiah. Kemudian di bagian lokalnya juga ini pilih Indonesia. Selanjutnya silakan pilih jenis font yang teman-teman sukai. Itu saja untuk bagian desain. Selanjutnya kita masuk ke bagian colors. Setelah masuk ke bagian colors, silakan teman-teman ikuti modelnya ini. Jadi di sini di bagian general saya kasih backgroundnya agak abu-abu seperti ini. Di bagian border saya kasih transparent semua. Kemudian di background dari card juga saya kasih transparent. Yang teksnya saya kasih hitam. Setelah masuk ke bagian colors, kita masuk ke bagian features. Nah, untuk membuat aplikasi barbershop ini saya menggunakan Katalog Pro. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini adalah Katalog Pro. Kemudian di sini ada promo. Saya menggunakan modul diskon. Kemudian ada janjian. Kita menggunakan appointment. Selanjutnya ada push notification. Kemudian ada my count. Nah, di sini karena ini sudah saya buat contohnya seperti ini, silakan teman-teman tambahkan Katalog Pro. Kemudian di bagian settingnya silakan teman-teman set seperti ini. Enable comments, enable voting, enable favorites dicentang. Kemudian tambahkan admin emailnya. Kemudian di bagian desain ini, baik produk maupun kategori, saya menggunakan model grid. Kemudian di bagian home screen-nya ini, yang akan kita tampilkan di paling pertama adalah produk. Setelah selesai, silakan submit. Setelah sukses, selanjutnya kita tambahkan kategorinya dulu. Nah, di bagian kategori, caranya sama. Silakan create new kategori. Misalnya di sini saya kasih nama juga cewek. Kemudian model rambut cewek masa kini. Kemudian kita centang yang aktif. Kemudian kita pilih gambarnya. Nah, di sini saya sudah sediakan gambar, tinggal dipilih. Kemudian karena kita cuma mau kasih lihat gambarnya, jadi kita bagian atas saja yang diambil. Kemudian kita save. Oke, ini kita sudah tambahkan satu kategori. Kalau seandainya teman-teman mau ubah posisinya, silakan saja. Misalnya saya mau pindah ini ke atas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian sini, kemudian kita tambahkan produk. Di bagian sini saya sudah tambahkan juga beberapa produk. Jadi silakan teman-teman buat produk baru. Misalnya seperti ini. Oke, misalnya di sini saya sudah cari yang gaya rambut cewek. Oh, misalnya yang ini. Kita bisa isi. Kemudian short description-nya ini kita bisa isi sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Kita bisa pilih kategorinya yang cewek. Kemudian harga ininya misalnya 45.000. Special price kalau ada. Kalau ada harga khusus silakan ditambahkan. Kemudian long description-nya ini. Kalau yang di atas tadi yang pendek, di bawah panjang. Kemudian kita set aktif ini, kita tambahkan gambar. Kita pilih saja yang ini sebagai contoh. Oke.
Setelah selesai kita bisa save. Oke, ini sudah sukses. Kita bisa kembali ke bagian sini, kita bisa see change. Oke, ini sudah muncul ya. Teman-teman bisa lihat di dalam sini. Seperti ini modelnya nanti. Oke. Ini untuk modul Katalog Pro. Konfigurasi lebih lanjut atau tutorial lengkapnya, silakan teman-teman kunjungi forum. Silakan cari tutorial yang membahas tentang Katalog Pro. Di sini kita hanya sebatas mengulas seperti ini saja. Kemudian selanjutnya modul kedua yang saya gunakan adalah modul promo. Modul ini sudah sering kita gunakan, sama saja dengan tutorial-tutorial yang lalu cara menggunakannya. Silakan teman-teman kalau seandainya mau buat diskon baru, klik ini ke bawah, kemudian kita tambahkan gambar. Kita bisa ambil sembarang gambar. Dalam contoh ini saya menggunakan gambar barbershop saja. Kemudian thumbnailnya kita bisa isi gambar cewek tadi. Kemudian kita bisa paste ke sini deskripsi yang tadi, misalnya promo untuk cewek. Kemudian di bagian conditions, supaya promo ini bisa didapat itu caranya seperti apa? Misalnya menggunakan layanan kami lebih dari 10 kali. Misalnya ini gunakan sekali, kita bisa centang, kemudian tanggal berakhirnya misalnya di sini saya pilih tanggal 26 Desember, atau kalau seandainya unlimited tanpa batas, teman-teman silahkan centang di bagian sini. Setelah selesai kita klik OK. Oke, kita bisa lihat di sini ini sudah muncul promonya, promo untuk cewek. Kemudian selanjutnya modul yang ketiga yang kita gunakan adalah modul janjian. Nah, janjian ini kita gunakan appointment. Nah, untuk detail pemanfaatan modul appointment ini sudah saya ulas di video sebelumnya. Yang kita lakukan di sini adalah yang pertama itu kita tambahkan lokasi. Nah, lokasi ini kira-kira di bagian mana saja ada layanan barbershop ini. Silakan klik di bagian sini. Misalnya di sini nanti saya pilih. Kemudian di bagian business hours ini kita bisa centang hari kerjanya. Kalau seandainya semua hari adalah hari kerja, tinggal dicentang semua. Kemudian start waktunya ini, waktu mulai kerja misalnya jam 7. Jam 7, ini juga 7. Kemudian pulangnya jam 9 malam. Oke, ini sudah selesai. Setelah jadi, teman-teman ada pilihan untuk update breaknya ini. Kalau ada hari istirahat atau hari libur, silakan ditambahkan di bagian sini. Ini bisa custom, jadi kalau seandainya bulan Desember ini saya liburnya misalnya tanggal 24 karena itu cuti bersama, sampai tanggal 26, silakan ditambahkan di bagian sini. Caranya kita tinggal pilih misalnya tanggal 24, kemudian 25, 26. Jadi dia nanti otomatis seperti ini. Kemudian kita submit. Oke, ini kita sudah punya 3 lokasi. Selanjutnya kita tambahkan bagian services, layanan yang kita sediakan. Kita tambahkan dulu kategorinya. Tadi di bagian produk kita sudah tambahkan cewek. Jadi di bagian kategori ini kita bisa tambahkan cewek juga. Kemudian OK. Selanjutnya di bagian services kita bisa tambahkan baru. Nama layanannya misalnya Tata Pengantin
atau teman-teman sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kemudian harganya di sini misalnya 250.000. Kemudian waktu yang kita butuhkan itu misalnya 1 jam 30 menit. Kemudian buffer time-nya misalnya ada persiapan di awal, jadi kita mulai dari 10 menit pertama. Kemudian kategorinya kita pilihkan sesuai dengan yang di atas tadi. Kita pilih yang cewek. Setelah itu kita oke-kan. Oke, setelah selesai kita bisa cek yang tata rambut pengantin. Kemudian kita klik di bagian assign locations. Nah, di sini tata rambut pengantin ini tersedia di lokasi mana saja. Kalau seandainya di 3 lokasi, silakan dicentang semuanya. Kita save. Kemudian di bagian providers atau penyedia jasanya ini, di sini kita bisa tambahkan baru. Ini ada 2 yang sudah saya tambahkan. Silakan klik di tambah baru. Kemudian namanya kita bisa isi misalnya Nyonya Riana misalnya. Kemudian emailnya email.riana@tatarambut misalnya.com. Kemudian mobile numbernya kita bisa isi. Deskripsinya kita bisa isi apa deskripsi dari si penyedia layanan ini. Kemudian gambarnya kita bisa tambahkan foto dari si Nyonya Riana ini. Nah, dalam contoh ini saya gunakan gambar ini saja. Oke, kita bisa oke. Kemudian selanjutnya kita okekan. Oke, ini sudah sukses. Selanjutnya setelah ini ditambahkan, kita bisa klik di bagian assign services ini. Nah, kita bisa pilih layanan yang tersedia di sini tuh cuma tata rambut pengantin. Kemudian di sini juga tata rambut pengantin, amban, sama juga di sini. Kemudian kita save. Setelah selesai yang di bagian providers, kita klik di bagian timings. Oke, kita bisa klik di bagian Nyonya Riana. Kita bisa klik di bagian sini edit timings. Kemudian kita centang yang ini. Kemudian kita bisa klik start time-nya sama seperti yang di depan. N-nya misalnya 21.30. Oke, setelah selesai sama juga. Kalau ada tanggal libur silakan tambahkan di sini. Misalnya di sini tanggal 24, 25, 26, atau teman-teman bisa tambahkan waktu istirahatnya itu berdasarkan jam. Jadi di hari Kamis misalnya hari Kamis, Tuesday, kemudian start time-nya itu dari jam berapa. Misalnya kita liburnya bukan libur sih, istirahatnya dari jam 12 sampai jam 16.00. Kita bisa tambahkan. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita bisa save. Ini kita sudah buat seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah di bagian options. Nah, di bagian options ini, confirmation emailnya ini kita bisa centang di semua ini. Client, provider, store owner. Kemudian store owners emailnya silakan diisi. Jadi email si pemilik barbershop ini. Reminder emailnya ini bisa isi client, provider, dicentang. Kemudian format waktunya 24 jam. Di bagian desainnya ini kita pilih card. Kemudian cover image-nya silakan isi sesuai dengan rekomendasi gambar yang di bagian sini. Selanjutnya kalau sudah selesai kita bisa save. Nah, nanti di bagian sini teman-teman bisa lihat dulu. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Kalau seandainya dia mau buat janjian dengan si barberman, misalnya di sini kita buat janjian baru. Misalnya di sini saya pilih yang amban. Nah, nanti di sini
Ini saya sudah edit CSS-nya sedikit, jadi kita bisa pilih nanti. Misalnya saya pilih yang anak-anak, kemudian pilih model layanannya seperti apa. Misalnya saya model potongannya seperti ini, kemudian nanti pilih penyedia layanannya, kemudian kita tentukan waktunya. Nah, di sini, di bagian sini nanti muncul waktu yang ditetapkan di bagian sini. Nah, di sini undefined karena kita belum login, jadi silakan teman-teman login dulu. Kemudian selanjutnya modul yang kita gunakan ada push notification. Untuk menggunakan push notification ini, teman-teman ada peringatan di sini, jadi silakan di generate dulu aplikasinya. Kemudian selanjutnya di akun saya. Nah, di sini saya menggunakan tampilan list. Kemudian di sini yang saya centang hanya self registration atau registrasi mandiri by member. Jadi tidak perlu di-approve manual oleh si pemilik toko. Ini saja teman-teman untuk aplikasi barbershop ini. Silakan teman-teman coba. Untuk tutorial penggunaan katalog pro dan appointment, sekali lagi saya sudah pernah buat tutorialnya di forum. Silakan teman-teman cek. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.